Ini pertama kalinya dia datang ke sekolah bangsawan. Namun pada hari pertama masuk, dia justru secara tak terduga menerima setangkai mawar hitam. Pemberi mawar hitam misterius itu ternyata adalah kakak laki-lakinya yang disebut sebagai saudara kandung satu ayah satu ibu. Sebutan itu muncul karena mereka berdua tumbuh bersama di panti asuhan, lalu pada hari yang sama diadopsi oleh keluarga yang sama. Semua ini sekilas tampak seperti kebetulan, padahal sebenarnya sama sekali bukan suatu kebetulan. Karena sebuah kecelakaan mobil yang tiba-tiba, gadis bernama Nica telah kehilangan kedua orang tuanya untuk selamanya. Dalam kesendirian dan kesedihannya, ia dikirim ke panti asuhan. Sejak Nica melangkahkan kaki ke panti asuhan itu, kehidupan bak neraka pun dimulai untuknya. Kepala panti memberitahunya bahwa barang-barang pribadi dilarang. Saat peraturan itu diucapkan, kepala panti langsung memerintahkan anak lain untuk merebut koper miliknya. Bahkan, seorang anak laki-laki bernama Rigel juga merampas kalung peninggalan ibunya. Nica pun langsung ketakutan. Namun, ia sama sekali tak pernah membayangkan bahwa anak laki-laki yang merebut kalung itu kelak akan sepenuhnya mengubah hidupnya. Awalnya, Nica mengira kepala panti hanya bersikap tegas, tapi kemudian dia menyadari bahwa kengerian kepala panti jauh melebihi bayangannya. Kepala panti sangat memahami hati manusia, mengetahui ketakutan terdalam setiap orang, dan dengan licik memanfaatkan rasa takut itu untuk mengendalikan mereka. Kepala panti sering mengurung Nica yang takut kegelapan, di ruang kecil yang gelap gulita. Tak peduli seberapa keras Nica menangis atau memohon pertolongan, semuanya sia-sia, namun hanya Rigel yang menjadi pengecualian. Dia tidak pernah mendapatkan hukuman apapun, bahkan justru diperlakukan oleh kepala panti seperti anak kandungnya sendiri. Hampir 10 tahun pun berlalu. Dalam 10 tahun yang panjang itu, Nica selalu berharap bisa diterima oleh sebuah keluarga. Namun Dewi Keberuntungan seolah selalu menjauh darinya. Dia tak pernah dipilih oleh keluarga manapun untuk diadopsi. Sampai akhirnya, sepasang suami istri yang baik hati muncul. Mereka merasa iba ketika mendengar pengalaman kecelakaan Nica. Ditambah lagi anak mereka sendiri juga pernah meninggal karena kecelakaan. Karena itu, dalam sekali pandang mereka langsung memutuskan untuk memilih Nica. Namun sebelum meninggalkan panti asuhan, kepala panti dengan nada serius memperingatkan Nica bahwa saat ini statusnya masih dalam masa percobaan adopsi dan hak asuhnya bisa dicabut kapan saja. Makna tersembunyi dari perkataan itu jelas, Nica tidak boleh membocorkan rahasia apapun tentang panti asuhan. Saat itulah, terdengar alunan piano yang begitu indah menarik perhatian pasangan suami istri tersebut. Orang yang memainkan piano itu adalah Rigel. Pasangan itu langsung terpikat pada bakat dan auranya, sehingga memutuskan untuk mengadopsi Rigel bersamaan dengan Nica. Sebenarnya, selama 10 tahun terakhir, Rigel selalu menarik perhatian banyak keluarga, calon orang tua angkat berkat ketampanan dan pesonanya yang mendalam. Namun, setiap kali Rigel selalu menolak. Tapi kali ini, ia langsung menerima tawaran pasangan itu tanpa ragu sedikit pun. Kepala panti pun mulai merasa gelisah. Ia mencoba membujuk pasangan itu agar membatalkan adopsi Rigel dengan alasan bahwa Rigel sulit diatur. Namun, ayah angkat itu berkata bahwa ia ingin mengadopsi sepasang anak. Akhirnya Nica benar-benar memiliki sebuah keluarga yang bisa disebut sebagai rumahnya sendiri. Namun, hatinya tetap tak bisa benar-benar tenang. Sebab, keberadaan Rigel yang dijuluki sebagai pembuat air mata selalu membuatnya merasa gelisah. Sesampainya di rumah baru, Nica pun segera mencari Rigel. Nica berkata padanya, kenapa dulu ia sering membuatnya menangis, namun dia langsung mengusir Nica keluar dari kamar. Setelah itu, dia mengambil beberapa butir obat dan menelannya dalam diam, lalu menyimpan harta berharganya yang telah disimpannya selama 10 tahun ke dalam laci. Saat malam tiba, mereka semua duduk mengelilingi meja makan. Ayah angkat perlahan bertanya tentang hubungan mereka berdua saat masih di panti asuhan. Untuk menghilangkan kecurigaannya, Nica berbohong dan mengatakan bahwa hubungannya dengan Rigel seperti saudara kandung yang sangat dekat. Meskipun Rigel tidak membantah ucapan itu, namun tindakannya justru jauh lebih berbahaya. Nica merasa agak tidak enak badan, lalu mencari alasan untuk meninggalkan meja makan dan beristirahat. Tak disangka, Rigel langsung menyusulnya. Menghadapi tindakan Rigel yang terasa seperti sebuah lelucon kejam, hati Nica dipenuhi amarah.
Pada saat yang sama, detak jantungnya tiba-tiba berdegup semakin cepat dan tak terkendali, seolah dibelenggu oleh sesuatu yang tak terlihat. Melihat ekspresi Rigel yang tampak puas dan penuh rasa menang, Nica pun tak mau kalah dan berusaha menahan diri dengan keras. Un giorno capiranno chi sei veramente. E perché chi sono? Tu sei il fabbricante di lacrime. Ia sangat menyadari bahwa Rigel si pembuat air mata bisa membuat orang lain merasa gelisah dan tidak nyaman. Namun, dia tidak pernah menyadari bahwa hal itu juga bisa memicu reaksi emosional yang mendalam pada orang lain, seolah-olah Rigel sengaja menciptakan air mata mereka. Hari pertama masuk sekolah pun tiba. Pada awal yang penuh harapan ini, Nica dan Rigel bersinar bak 2 bintang kembar, segera menjadi pusat perhatian seluruh sekolah. Rigel, dengan wajahnya yang tampangnya, berhasil merebut hati semua siswi. Sementara itu, Nica juga berhasil mendapatkan teman-teman baru berkat penampilannya yang polos dan manis. Namun, kehidupan sekolah yang indah itu ternyata tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Beberapa ketua geng sekolah, para pembuat onar yang melihat kepolosan dan pesona Nica, diam-diam mulai menaruh niat jahat padanya. Kebetulan, semua kata-kata kotor dan menjijikan itu terdengar oleh Rigel. Akhirnya, saat jam istirahat Rigel pun terlibat perkelahian dengan mereka. Untungnya, para guru sudah lama mengetahui reputasi buruk ketua geng sekolah itu, sehingga Rigel tidak mendapat hukuman berat dari pihak sekolah. Era ora che qualcuno desse una lezione a quello stronzo di Pelso. È lui tuo fratello? Lui non è mio fratello. È vero, non siamo fratelli. Saat malam tiba, Nica memandangi luka-luka yang ada di tubuhnya, karena hatinya dipenuhi rasa cemas yang mendalam. Ia berusaha memahami apa yang sebenarnya disembunyikan Rigel di dalam hatinya, lalu menanyakan alasan mengapa Rigel menolak untuk diadopsi selama 10 tahun terakhir. Seperti yang sudah diduga, Rigel tetap menjawab dengan dingin dan ketus. Namun, Nica tidak menyerah. Dengan diam-diam, ia mengambil handuk dan bersiap untuk membersihkan luka-lukanya. Toccarmi con questa casualità. Mai. Altrimenti Io non mi fermo. Mungkin, pengalaman di panti asuhan telah meninggalkan luka yang begitu dalam di hatinya, membuatnya kehilangan hak untuk mencintai dan dicintai sejak usia sangat dini. Namun, meskipun begitu, setiap kali Nica didekati oleh siswa lain di sekolah, Rigel selalu muncul tepat waktu. Tatapannya yang tajam bak singa jantan, menakuti siapapun yang mencoba mendekatinya. Hari itu, cuaca cerah. Pasangan orang tua angkat membawa Nica dan Rigel pergi membeli baju. Ibu angkat memilihkan sebuah gaun biru bermotif bunga kecil untuk Nica. Rigel pun tampak sangat terpesona oleh gaun biru yang anggun itu. Pandangannya lama terhenti pada sosok Nica. Merasa malu karena tatapan Rigel, Nica pun berbalik dan segera masuk ke ruang ganti. Saat itu, ibu angkat kembali membawa sebuah sabuk pinggang yang unik untuk dipadukan dengan gaun biru agar terlihat lebih hidup. Namun, gerakan sederhana ini justru tanpa sengaja membangkitkan ingatan Nica yang selama ini terkubur dalam-dalam. Kenangan pahit tentang siksaan di panti asuhan menyerbu pikirannya bagaikan gelombang lautan besar. Dan di antara kenangan kabur itu, sepasang tangan tiba-tiba muncul, tangan yang selalu memberinya kehangatan dan penghiburan setiap kali ia dihukum. Saat Nica terbangun dari pingsannya, hari itu sudah memasuki pagi keesokan harinya. Ia pun segera pergi ke taman untuk memberi kabar kepada ibu angkatnya bahwa dirinya baik-baik saja. Namun, ibu angkatnya langsung menyadari ada sesuatu yang aneh pada diri Nica. Se ci fosse qualche problema, qualsiasi cosa, tu me lo diresti. sì. Perché ci sono così poche rose oggi? Mi hanno svaligiato tutto per il Garden Day. Hari ini adalah hari taman yang diadakan setahun sekali. Seluruh sekolah dipenuhi suasana romantis. Pada hari istimewa ini, semua orang akan menerima bunga mawar dari para pengagum mereka, dan setiap warna bunga memiliki makna yang berbeda. Nica awalnya mengira dirinya tidak akan menerima apapun. Namun, saat membuka loker, ia justru menemukan setangkai mawar hitam misterius. Kemunculan mawar itu membuat semua orang terkejut, karena warna hitam melambangkan rasa sakit dan cinta yang penuh obsesi, sama sekali tidak ada makna kesucian. Teman-teman Nica pun ramai menebak siapa pengirim bunga itu. Namun, dalam hati Nica sudah tahu jawabannya. Ia pun segera pergi ke kamar Rigel, tapi mendapati kamar itu kosong. Namun, pada detik berikutnya,
Entri nella tana del lupo e pretendi che non ti sbrani. Sei stato tu a regalarmi questa? Io? Regalare un fiore a te? Lasciala, è mia. Ketika perasaan mereka mulai memanas, tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang memecah keheningan. Ternyata, tamu itu adalah seorang laki-laki yang diam-diam menaruh hati pada Nica. Dengan tulus, dia mengundang Nica untuk minum kopi bersama. Untuk menenangkan emosinya yang masih bergejolak, Nica pun menerima ajakan itu. Namun, pemandangan mereka berdua yang berjalan berdampingan secara kebetulan terlihat oleh Rigel yang sedang berada di lantai atas. Rasa cemburu langsung menyelimuti hatinya. Demi meredam kegelisahan yang tak bisa ia kendalikan, Rigel hanya bisa mengandalkan obat-obatan. Dan setiap kali berada dalam kondisi seperti itu, ingatan masa kecilnya yang terkubur pun kembali muncul di pikirannya. Seperti yang diduga, ternyata tangan yang dulu selalu memberi kehangatan pada Nica sebenarnya adalah tangan Rigel. Sementara selama ini, Nica mengira tangan itu milik sahabatnya. Namun, apa yang dilakukan Rigel untuk Nica jauh melebihi yang pernah ia bayangkan. Setiap kali Nica hampir dijatuhi hukuman kurungan, Rigel selalu dengan sengaja melukai tangannya sendiri demi menarik perhatian kepala panti. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Chiamato un medico. Cosa hai fatto? Chiamato un medico! Namun semua itu sama sekali tidak luput dari mata sahabat Nica. Ti ho visto, ti sei tagliato apposta. Perché avrei dovuto fare una cosa così stupida? Ti piace? Ti piace Nica? Fingi di no, ma lei ti piace. Non glielo dire. Rigel sangat menyadari bahwa kepala panti memiliki perasaan yang tak wajar terhadapnya. Ia tahu, jika dia menunjukkan rasa sukanya pada Nica, itu hanya akan membawa lebih banyak penderitaan baginya. Tak hanya itu, Rigel juga diam-diam selalu menyimpan kalung miliknya sebagai harta yang sangat berharga. Tepat pada saat itu, pemandangan di luar pintu membangunkan Rigel dari lamunannya. La tua vita è così diversa da quella di tutti gli altri ragazzi e ragazze che ho conosciuto, e questo... Poi, oltre ad essere forte, sei bellissima. Nica secara refleks menghindar. Dibandingkan dengan kejaran cinta yang begitu panas dan terang-terangan, Nica justru lebih menyukai cinta yang diam dan penuh ketulusan tanpa kata. Pemandangan ini membuat sakit kepala Rigel semakin parah, bahkan obat pun tak mampu lagi meredakannya. Melihat ekspresi Rigel yang penuh kesakitan, Nica pun langsung mendekat dan bertanya dengan cemas. Namun, pada detik berikutnya, Toccarmi! Devo solo sapere se stavi bene. Perché? Ah già, nella tua natura è più forte di te. Vorresti aggiustarmi Ora che fai di tutto per farti odiare. e mi odi. Mi odi. È quello che vorresti. Sì, è quello che vorrei. Nica sangat memahami bahwa sifat asli Rigel sebenarnya tidak jahat. Karena itu, ia begitu ingin membantu Rigel. Namun, Nica tidak benar-benar mengerti penderitaan Rigel. Perasaan Rigel terhadap Nica begitu rumit dan dalam. Rigel sangat ingin mendekat kepada Nica, tetapi di saat yang sama, ia juga takut keberadaannya justru akan membawa luka baginya. Rigel tidak ingin menghancurkan keluarga baru Nica. Jika Rigel disebut sebagai pembuat air matanya, mungkin sebenarnya Nica lah yang justru menjadi pencipta air mata bagi Rigel. Waktu pun berlalu hingga tiba hari ulang tahun Rigel. Untuk membuat kedua anak itu bisa bermain dan bersenang-senang, kedua orang tua angkat mereka sengaja mengundang sahabat lama Nica dari panti asuhan, satu-satunya orang yang benar-benar memahami Rigel. Sahabat itu segera menemui Rigel dan mendorongnya agar berani mengungkapkan perasaannya pada Nica. Namun, Rigel tetap menolak. Dengan pelan ia berkata bahwa orang-orang sudah pergi, kita juga tidak perlu bertengkar lagi. Hai sempre sognato la famiglia. E non sarò io a portargliela via. Devi dirglielo che eri tu a tenerle la mano. Lei crede che sia sempre stata io. Non esiste una favola in cui il lupo prende per mano la bambina. Rigel tidak ingin menghancurkan Nica. Lagi pula, orang tua angkat mereka tidak akan pernah mengizinkan hubungan semacam itu terjadi. Karena itulah, Rigel memilih untuk mengubur perasaannya dalam-dalam dan menanggung kepedihan itu seorang diri. Namun, yang tidak pernah ia duga, ternyata Nica juga sedang berjuang di dalam pusaran perasaan yang sama. Saat itu Nica sudah menyiapkan hadiah untuk Rigel.
Tapi dalam perjalanan pulang, hadiahnya rusak oleh pria nakal yang menyukainya. Malam harinya, Nica datang meminta maaf pada Rigel tentang masalah hadiah dan mengatakan bahwa ia bersedia melakukan apapun sebagai gantinya. Kali ini, Rigel sudah tidak mampu lagi menahan perasaannya. Perlahan, ia pun mendekat dan mencium Nica. Tepat di saat momen penuh emosi itu terjadi, tiba-tiba bel pintu berbunyi keras, memecah keheningannya. Prego non andartene. Ti prego. Si anak keriting itu muncul lagi di depan pintu dengan wajah penuh keterkejutan. Ia menyaksikan langsung momen keintiman antara Rigel dan Nica. Mica state per diventare fratelli. E se ti sapessi in giro? Pensi che i tuoi genitori ti vorrebbero ancora? Vattene! Dalam amarahnya, si pria keriting itu langsung menarik Nica dan langsung menciumnya secara paksa. Nica sama sekali tidak menginginkan cinta seperti itu. Ketika Nica kembali ke kamarnya, Rigel seolah-olah sudah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Awalnya, Nica mengira bahwa tak akan pernah bertemu lagi dengannya akan membuat hidupnya menjadi lebih tenang. Namun siapa sangka, hal itu justru hampir menimbulkan penyesalan yang tak bisa diperbaiki. Akhirnya, Nica pun memutuskan untuk memperjuangkan cintanya dengan sekuat tenaga. Hati Rigel benar-benar tersentuh oleh ketulusannya. Akhirnya Rigel pun melepaskan semua keraguannya dan dengan berani menerima satu sama lain apa adanya. Namun takdir seakan tidak berniat mempermudah jalan cinta mereka. Si rambut keriting itu tiba-tiba muncul, mengendarai mobil dan berhenti di tengah jalan. Ia memaki-maki mereka berdua dengan kata-kata kasar, lalu berusaha menabrak mereka dengan mobilnya. Dalam detik-detik yang sangat genting itu, Rigel memeluk erat Nica dan melompat bersama-sama dari jembatan. Demi melindunginya, Rigel menggunakan tubuhnya sendiri sebagai perisai, berusaha sekuat tenaga mendorong Nica ke permukaan air, sementara dirinya sendiri justru tenggelam ke dasar. Nica pun memang berhasil selamat, tetapi ia jatuh pingsan. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Nica akhirnya melihat kembali kenangan masa lalunya yang selama ini samar. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat dengan jelas siapa sosok yang selalu memberinya kekuatan di dalam kegelapan. Tak lama kemudian, Nica pun sadar di rumah sakit. Namun, Rigel masih belum juga sadarkan diri. Hati Nica dipenuhi oleh kesedihan yang begitu mendalam, seolah-olah tertembus oleh rasa sakit yang tak terbayangkan. Ia tak mampu lagi menahan dorongan dalam hatinya dan memutuskan untuk pergi mencari kepala panti. Namun, kepala panti dengan keras kepala menuduh bahwa semua yang terjadi adalah kesalahannya dan dengan tegas menentang pertemuan Nica dengan Rigel lagi. Dengan dukungan dari orang tua angkatnya, ia bersama anak-anak panti asuhan lainnya yang berani, akhirnya menggugat kepala panti ke pengadilan. Meski begitu, Nica tidak menyerah. Gugatan ini bukan hanya untuk memperjuangkan hak-haknya, tetapi juga untuk mempertahankan cinta murni antara dirinya dan Rigel. L'istituto lo chiamavamo Grave. Lo chiamavamo Grave perché era la tomba dell'anima. Io non porto cicatrici fisiche di quello che mi hanno fatto. E solo ora, solo per denunciare il male che è stato fatto a me, per la prima volta so che è vivo. Beberapa kata tulus dari Nica berhasil menyentuh hati setiap orang yang hadir di ruang sidang. Bukti-bukti yang jelas dan tak terbantahkan membuat kepala panti asuhan tak bisa lagi mengelak. Yang menunggunya hanyalah hukuman berat dari hukum. Dengan hati penuh harapan dan rasa bahagia, ia berlari menuju rumah sakit. Nica pun akhirnya berhasil melepaskan semua belenggu yang selama ini menahannya. Di saat itulah, Nica tidak hanya benar-benar menunjukkan isi hatinya, tetapi juga semakin memahami makna mendalam tentang mencintai dan dicintai. Nica pun membawa kabar gembira ini untuk disampaikan kepada Rigel. Tersentuh oleh ketulusan perasaan Nica, Rigel akhirnya secara ajaib membuka matanya.
Sejak saat itu, mereka berdua pun memulai babak baru dalam hidup yang penuh kebahagiaan. Film The Tearsmith 2024 bukan sekadar kisah tentang duka, melainkan ukiran luka yang diolah menjadi keindahan, seperti hujan yang mencuci langit kelabu, seperti malam yang memeluk bintang-bintang yang merindukan pulang. The Tearsmith mengajarkan kita bahwa meneteskan air mata bukan berarti lemah, melainkan bentuk dari keabadian rasa yang tak sanggup diucapkan kata. Jadi, Juna harap kamu jangan takut untuk menangis, karena air mata adalah cara kita melepaskan perasaan, membasuh jiwa, sekaligus menjadi jembatan paling tulus yang menghubungkan kita dengan dunia.